69,69 FM. Gadun Radio. Iya, jadi Hari apa nih? hari Jumat sekarang ini kita bikin konten ini tanggal 17 Desember Iya. 2021. betul, sudah di pertengahan bulan Desember. Hawa-hawanya adem, Hawa-hawanya adem, sedem. betul. Ya. Studio baru lagi. Wih, Banyak studio kita mah ya. Yo, Tinggal tunjuk aja. tinggal tunjuk aja studio baru lagi. Dan sekarang kita mau ngobrol tentang beberapa peristiwa yang seru untuk Ya. dikomentari. Ngosan, ngobrol santai. Betul. News ya? Iya. Beberapa news lah ya. News pertama adalah tentang berita duka. Karena berita duka jadi tidak boleh tertawa. Harus serius dong. Iya, lu apa gua yang bacain? Bacain aja kan kita mah biasa. Iya. Dari HP Yo, bacanya. Nggak boleh ketawa ya? Lu dulu yang bacain beritanya, baru nanti kita komentari. Ini berita dari CNN. Nggak boleh ketawa. Berita dari CNN Indonesia. Nah, ini beritanya luar biasa. Karena ini biasa di luar kan, Iya. berita luar negeri. Jadi berita duka, Kim Jong Un Meninggal? bukan dia. Oh. Larang warga Korut tertawa 11 hari memperingati wafat ayahnya, Kim Jong Un. Nah. Ya kan? Hmm. Jadi Kalau jadi warga Korut gimana ya? tidak boleh tertawa Selama selama 11 hari. 11 hari. Mingkem terus. Iya. Dari CNN Indonesia, judulnya tadi itu Kim Jong Un larang warga Ya. Korea Utara tertawa, tidak boleh tertawa selama 11 hari untuk memperingati wafat ayahnya. Berarti acara komedi di stop semua. Sepertinya begitu ya? Ya, Nggak boleh ketawa loh, nggak boleh mungkin beruntung bagi komika-komika di Korea Utara yang Sepi job. bukan, yang ngebom. Oh iya. Ya kan? Nggak boleh ketawa. Iya, kita kan di Indonesia. Oh iya. Ini momen yang bagus untuk komedian-komedian di Korea Utara yang ngebom. Ngebom itu apa istilahnya? Ngebom tuh istilah di stand up ya? Ketika perform nggak nggak lucu. lucu. Ya. Nah, ini momen ini harus dimanfaatkan. Iya. Gitu. Jadi ketika ngelawak tidak lucu. Iya. Jadi si komika itu mungkin berpikiran lucu banget, tapi karena ada peringatan ini penonton tidak tertawa. Tidak tertawa. Padahal memang Iya, emang tidak nggak lucu lucu. Katanya sih pemerintah di sana ya itu akan mengawasi warganya. Oh ya, sampai segitunya ya? Iya. Jadi ada pembatasan, tidak boleh Belanja katanya. ya nggak boleh belanja, terus nggak boleh bersenang-senang. Ya, karena kan sukacita ini duka cita ya kan? Iya, nggak boleh tertawa. Luar biasa, luar biasa. Kami tidak boleh minum alkohol katanya. Tertawa atau melakukan aktivitas bersenang-senang. Tuh, diawasi dengan ketat. Terus ditangkap kalau melakukan itu. Kalau ketawa ditangkap, men. Tidak boleh menangis terlalu keras juga. Jadi Nah, ini bentar. Ketawanya udah dilarang nih. Ya kan? Iya. Otomatis kan mikirnya boleh sedih dong. Betul. Ternyata nggak boleh juga. Iya. Kalau menangisnya terlalu keras. Oh. Kalau dulu ada jargon warkop itu tuh, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang katanya. Iya. Ya. Ini udah ada yang melarang kan? Kita kan di Indonesia. Oh iya. Iya. Kalau di Indonesia itu ketika ada berita duka, tidak semua orang bersedih, tidak semua orang netizen bersedih. Ada kalanya ketika ada seseorang yang tewas, yang meninggal, itu justru malah disyukurin di Indonesia. Kalau ada yang tewas, jika ada yang tewas, malah disyukurin. Disyukurin. Syukur lu gitu. Iya.
Contoh apa? Berpikir Di keras. Indonesia Eh, orang yang meninggal ada netizen yang ikut sedih, ya kan? Ada. Wajar. Oke. Tapi ini ada yang tewas disyukurin. syukur lu. Iya. Siapa yang tewas nih? Hah? Anak-anak goblok. Lu pernah denger nggak? Anak-anak goblok yang nyetop truk gara-gara hanya untuk konten. Oh iya, pernah dengar beritanya tuh. Ih, Ketabrak ya. ya logikanya. Lah, iya. Ya pasti ketabrak. Sadis juga, tapi memang mengganggu sih, itu parah sih itu. Makanya. Goblok macam-macam. Sama kayak tawuran. Iya. Tawuran juga Kayak gitu. Tawuran. Kemarin viral tuh, ibu-ibu ngebubarin tawuran di Jakarta. Gila. Pakai batu. Power of emak-emak ya. Iya. Wih, ibu-ibu ngebubarin tawuran pakai batu. Pakai SMA. Ibunya bawa batu juga. Di mana, men? Di Jakarta. Di Jakarta. Kalau kemarin ada video Itu kaitan si dengan- ibu-ibu maksudnya terganggu dengan tawuran itu atau Iyalah, dia pasti, kesal nggak diajak? Bisa jadi itu ya, karena bawa batu loh. Iya. Mamanya bawa batu, pantesan bubar ya. Maksudnya gini loh. Bocah-bocahnya. Anak-anak, gua walaupun pama juga bisa kali kalau disuruh ngelempar-ngelempar mah gitu. Dia merasa kesal atau gimana? Makanya. Kalau kemarin nih kaitan dengan yang tadi aksi-aksi blow itu ya. Iya. Kalau itu kan kadang terus. Iya. Kalau ini ada mama, dia bikin konten Iya. ketika banjir bandang. Jadi pas banjir bandang itu mungkin ada yang pernah lihat videonya nih. Dia pegang tongsis tuh, kamera dong, di belakang dia itu banjir lagi nerjang. Tapi dia udah niat sih pakai safety apa tuh, jaket pelampung. Iya. Iya, jadi begitu banjirnya ngehajar, jadi dia terbang-ambing gitu. Jadi si video itu set gitu goyang-goyang terus ke bawah arus gitu. Tapi dia masih ini, ya karena kan pakai pelampung safety udah niat. Oh, udah nih. Tapi endingnya sih emang selamat, maksudnya beres gitu. Jadi pengen ngerasain sensasi kena banjir Dia bandang kali. nggak punya di Jakarta, di Indonesia. Nah, nggak tahu tuh di Indonesia, dan Indonesia cuma lupa itu pas peristiwa banjir di mana. Ibu-ibu. Kayaknya bukan di Jakarta sih. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Tapi di Indonesia. Di Indonesia. Ibu-ibu. Waktu banjir Malang atau banjir mana deh? Oh. Nggak ngerti juga. Pokoknya nggak ada ini lokasi, aku lupa. Pokoknya epic banget sih aksinya gitu. Pas sudah selesai dia ketawa-tawa aja. Kalau ternyata yang dikatakan oleh Doni benar, untuk ibu tercinta yang Tolong kami ya, Ibu. hormati, di Jakarta itu ibu ada kawasan yang namanya Ancol. Nah, iya di Ancol itu ada yang namanya dunia fantasi. Bukan. Di dalamnya? Di dalamnya itu macam-macam. Wah, Mana ibu? Jadi begini, ada arung jeram. Nah itu, Iya. mungkin sih ibu pengen merasakan sensasi arung jeram. Betul bu. Datang ke depan aja Bu, murah tiketnya Itu sekarang. tiketnya kalau nggak salah sekitar 150.000 lah. Udah sekenyangnya. Udah sekenyangnya. Jadi kepada ibu, saya akan membelikan ibu tiket. Tiket Dufan akan saya berikan khusus untuk ibu ya. 150.000 nanti ibu bisa mencoba wahana arung jeram. Jeram sepuasnya itu mah. Iya. Takutnya ibu pengen itu kan Iya. merasakan itu lebih aman ibu. Lebih aman. Niat itu buat konten. Gila. Ada tim kayaknya karena udahannya itu kan terus ada yang apa AAA gitu ini beresin itunya. Oh gitu. Suriana ketawa-ketawa aja sih ibunya. Jadi si ibu Biasanya sih itu selamat ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ya naudzubillah ya misalnya si ibu itu ke bawah bener banjir terus ya kayak si anak yang truk itu kan jer itu gimana itu? balik lagi ke Korea Utara, men. Gimana komentar lu? Kalau Korea Utara itu komunis ya? Ya, ya pahamnya kiri sih emang. Jadi memang straight itu ya? Bisa di apa ya komentar gue sih wajar sih kalau Wajar. maksudnya karena ngeliat track record para pemimpin negara itu kan dari bapaknya, dari kakeknya, dari dia sendiri, Kim Jong Un sendiri kan nyentrik, Iya. ya kan gitu. 11 hari loh. Jadi kalau berita-berita aneh dari Korut itu seru aja untuk
bahas gitu maksudnya. Karena memang budayanya juga berbeda dengan kita ya. Banget. Ya kan? Mereka negara tertutup banget, paling tertutup di dunia. Iya. Ya sebenarnya sih kalau ya benar sih kita juga nggak bisa protes ya. Ya itu kebijakan dia. Iya nggak bisa protes Maksudnya juga. kebijakan negara tersebut. Iya, cuma memang kayaknya kemungkinan tidak bisa diterapkan di kita ya. 11 Sepertinya. hari tidak boleh tertawa, semua ini loh men. Kan kalau Semua kalau masyarakat. normalnya negara berkabung tuh kan paling pasang bendera setengah tiang. Iya, Ya kan paling betul, gitu-gitu kan. Betul. Atau diliburin ke aktivitas sekolah atau aktivitas kerja. Iya. Gitu. Tapi kan warganya mah biasa-biasa aja. Iya. Bukan sampai dilarang tertawa atau dilarangin. Dan kalau ada yang kedapatan tertawa ditangkap. Tangkap. Waduh. Lucu juga ya. Nah, 9,69 FM. Gadun Radio. Masih bersama Gaza dan Doni, kita ngebahas ngawangkong sore-sore. Yo. Apa men? Betul ya. Model on cam. Itu fitnah. Kentut dia tapi nggak bunyi. Memang kentut tipe- orang kita tidak bunyi tapi baunya bikin mata merah guys. Karena ada jenis-jenisnya tuh, ada yang keras Iya. tapi tidak berbau, ada yang silent killer, ya Iya. kan? Tidak ada bunyi, tidak ada ledakan, tapi Anjing bau ya? berbau. Ya, ada yang berbunyi dan berbau. Tapi yang nggak barusan ada, apa? tapi nggak ada yang nggak berbau ya. Lu yang barusan apa? Kok gua? Fitnah akhir zaman ini. Enggak. Jangan kru. Ada. Kru. Iya. Ngajak kru jangan banyak. Gua sih nggak yakin kalau ada kentut yang nggak bau. Ada kentut yang nggak. Kalau tadi bilang, emang ada ya yang nggak bau? Ya, gua nanya. Kayaknya bau deh. Semua kentut. Semua ya. Iya. Kalau bunyi baru ada Ya ada yang ininya, ada yang betul. keras, ada yang sedang, ada Ya. yang silent. Gua kalau lagi di rumah sendirian, Gimana? Keras. gua telanjang bulat. Ini yang dibahas kentut nggak kentutnya, bukan masalah telanjang nggak telanjang. Kan Panji juga di rumah telanjang bulat. Oh iya. Emang lo kalau di rumah nggak telanjang bulat? Sendirian lo, sendirian oh, lo ya? Telanjang lah. Iya kan? Iya. Kamar mandi, Iya. telanjang pasti. Nggak salah kan? Nggak salah. Di rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa, telanjang bulat, Nah iya. nggak salah kan? Nah. Kecuali kalau ada anggota keluarga, ada saudara telanjang ya. bulat, itu mungkin agak Ya, mengejutkan. aneh. Iya, tapi kalau di rumah sendirian, telanjang bulat itu kan nggak salah kan ya? Normal nggak sih? Sah-sah aja. Nggak normal. Emang ada undang-undangnya yang ngelarang. Nah, kecuali kalau telanjang di Umum. umum baru. Atau bahkan di rumah sendiri juga kalau ada orang ya itu kan inappropriate lah. Betul. Tapi kalau di rumah sendirian Dan rumah kita sendiri ya. dan rumah kita sendiri, Ya udah. telanjang bulat, Ini dari sisi kesehatan ya katanya ya itu tadi telanjang di rumah ya di kamar, kemudian tidur dengan telanjang itu justru bagus buat kesehatan katanya. gua kemarin baca. Ada penelitian Iya, gua juga kemarin baca. itu. Terus kenapa? Orang tidur dengan telanjang itu meningkatkan kesehatan. Iya emang iya. Apalagi kalau cuaca sejuk bisa katanya gitu sih. Balik lagi ke kentut. Nah, Ya, gua ini di, ngomongin- gua di rumah itu biasanya gua Ngomongin gasin, apa men. nih? Oh jadi Iya. mode loudspeaker ya? Jadi gitu. Terus kadang gitu. Kayak suara motor ya, kenapa tuh ya? Iya. Nggak salah kan? Enggak. Cuma kalau di tempat umum memang Ya, enggak dong. tahan. Berarti kayak tadi barusan lu ya silent killer belum mobilnya tempat umum nih. enggak. Gua kan yang banyak mukul lu. kru. Gua yang bau. Yang kan kru nih. Iya. Siapa nih tersangka? Oh, yang kemarin nggak pakai celana di episode kemarin. Anak baru. Yang sekarang lagi Lu pojok. ajak juga. Pakai Yang lagi di singlet pojok. lu. Sini lu. Kentut itu sehat. Iya benar. Iya. Itu di Tiongkok katanya nggak boleh ditahan di tempat umum juga. Iya benar. Benar. Itu udah, gua tau dari Itu mana. ini kan kita dulu pernah ke sana 3 hari. Waktu kita ada syuting Gadun di sana ya. Iya. Jadi memang itu budaya. Iya. Budaya di Tiongkok. Di Tiongkok itu kentut nggak boleh ditahan. Kentut itu nggak boleh Dimanapun. ditahan. Dimanapun. Di tempat umum, sedang meeting, Di lift. sedang ibadah mungkin. Ibadah. Misalnya sedang ibadah, gua nggak perlu kasih gerakan orang ibadah ya, karena kan agama Iya. macam-macam. Iya. Tiba-tiba gitu kan. Iya, Mak. Nah, kaitan dengan itu, Ada yang seru karena seorang selebgram jualan kentut.
di dalam Serius? botol. Serius nih? Serius. Nggak, gimana nampungnya coba? Ketika Coba nampungnya gimana ketika gua sama Doni masih berpikir kita jualan kuliner, Iya. kita jualan mie yuk, Iya. kita jualan pempek yuk, Atau mentok-mentok yang mendekati tabung oksigen. ya kita jualan tabung oksigen yuk, katanya. atau kita jualan gas LPG yuk. Nah, Itu udah Basi. kuno, udah basi. nggak kekinian. Udah nggak Ini kekinian. bisnis yang peluangnya gede nih. Iya. Peluang bangkrutnya. Berbeda lebih sedikit. Iya, ini si selebgram menerapkan prinsip itu kayaknya, prinsip ekonomi itu ya. Iya. Sedikit lebih Oh, iya, sedikit, beda, iya. lebih baik daripada Iya. sedikit lebih baik. Betul. Jadi dia bikin sedikit lebih beda. Gitu. Iya. Nah, 69,69 FM. Garut Radio. Iya. Masih ngosan ngobrol santai sore-sore. Iya. Lu mau jadiin ini nama program ngosan? Enggak, itu mah karena lagi Ngosan. santai aja. Ininya enak banget. Orang udah jual kentut lu masih nama programnya ngosan. Jangan ngosan dong. Kita cari nama program yang tidak melulu harus singkatan dan tidak sesuai dengan Ya, isinya. oke, apa tuh misalnya? Gitu. Ya, pikir kan? Ngemprut. Apa tuh? Ini. Nah, caranya. Iya, nama acaranya ngemprut. Ngemprut. Dalamnya apa? Apa? Ya nggak ada apa, ya gini aja. Gini gitu. aja, Jadi ngobrol tidak aja. sesuai dengan Ya. itunya. Gitu. Konsepnya talk show nih, Mas. Makasih ini anak baru. Anak mana? baru udah Bukan yang nyediain. kemarin nggak pakai celana itu? Enggak dong. Iya. Thank you. Anak baru udah nyediain. Nyogok. Iya. Baru sebulan udah pengen naik gaji. Gimana sih? Enak, potato. Ada selebgram. Indonesia yang- nih. Gua nggak tahu. Coba lu baca berita. Ya kita mau nyontek. Kayaknya aja bukan sih. Indonesia deh. Indonesia nggak se. Kalau ilustrasinya sih orang luar, tapi nggak Iya. tahu kalau ini. Dan Indonesia juga nggak semaju Iya, ini. iya. Ada orang jualan kentut terus dibeli itu kayaknya bukan di Indonesia banget ya. Ya, jadi kalau misalnya kebanyakan selebgram tuh jualan make up, Iya. skincare, ya kan, aksesoris. Iya. Nah, ini ada selebgram namanya Stephanie Mato. Ini orang luar sih. Nah, Stephanie Mato ini viral setelah mempunyai bisnis penjualan kentut di media sosial. Nah, ia mengatakan hal tersebut menyenangkan katanya, meski aneh katanya. Nah, jadi Aneh. Enggak lah. Goblok, Pak. Kok aneh sih? ya kata dia meski aneh katanya. Walaupun dia yang jualan kentut, Dia ngomong merasa aneh. Enggak dong, jualan Santai kentut aja, itu kan alami. Enggak, Itu kentut. kan produk alami kita. Ada orang jualan kentut kok ada yang bilang aneh Ya, sih. dia sendiri lagi yang bilang aneh. Makanya enggak lah. Nah, jadi kemudian dia katanya banyak ide katanya yang terlintas awalnya, jadi dimulai dari jualan rambut, pakaian dalam, air mandi dan sebagainya, hingga akhirnya dia kepikiran untuk jual gimana kalau gua jual kentut gua sendiri. Nah, jadi dia jual secara online tuh. Ya. Nah, kemudian awalnya orang nyangka kan biasa, oh ini caper nih, apa segala macam. Ternyata dia menseriusi bisnis ini. Ya. Jadi banyak orang ingin membeli kentutnya katanya. Nah, jadi kentutnya itu dijual dalam stopless ya. Jadi kemudian bahkan proses pembuatan si produk di toplesnya itu divideokan. Bukan botol ya, tapi toples ya. Toples ya. Oh, Jadi divideokan. dikomunikasikan proses buang gasnya. Tutorial ada juga. Ada. Oh gila, Jadi, dia baik banget. Untuk Dia bisa berbagi. buang gas, si Stephanie Mato ini mengusahakan dengan makan banyak kacang-kacangan, muffin, kemudian yogurt, telur rebus. Ya emang telur rebus tuh bikin cepet tuh ya. Pokoknya yang banyak mengandung protein, karena itu tips-tipsnya bagi anda yang juga mau jualan. Lu barusan bilang telur rebus itu cepet. Iya, kentut. makanya yogurt kan. Berarti lu cuma bermimpi tapi nggak bisa ngeksekusi kayak dia lu. Kenapa gitu? Ya udah tahu kalau makan telur rebus itu banyak kentut kan? Iya. Kenapa nggak lu jualan kentut duluan? Kenapa dia duluan? Lu Iya, nggak tapi- berani iya. mengeksekusi. Nggak berani eksekusi. Nggak Ide. berani. Nah, Perasaan nggak keidean juga dia jualan kayak gitu. iya kan? Iya. Karena lu nggak Iya. kayak dia. Gitu. Jadi katanya pokoknya mengandung banyak protein. Iya. Mundi kita memantang. Ini Tahu berita, mantang ini nggak? berita dari mana sih? detik.com. Ya. Cari sendiri ya. Ya karena itu namanya? Ia berusaha membuat bau gasnya lebih tahan lama supaya nanti nyampe ke konsumen tetap bau. Oh gila. Caranya dengan memasukkan Keren, beberapa keren, kelopak keren. bunga untuk menyerap baunya. Oh. Oh, jadi ada tanaman khusus yang nanti nyerap si gas H2S itu, si kentut Iya. itu. Sehingga ketika dibuka oleh konsumen itu masih fresh, keluar lagi aromanya. Oh luar biasa. Dia Niat perhatian banget betul. loh ini. Iya iya. Satu stopless tahu nggak harganya? Coba tebak.
Pertanyaan bagus. Satu Di toples rupiah deh, di rupiah. Di rupiah ya. Satu toples. Nah, gua kasih range dulu nih. Pokoknya harganya juta. Jadi bisa mulai 1 juta Wow. sampai 100 juta, sok sebutin berapa Sebelum juta. lu ngomong gitu malah tebakan gua 150.000. Lu jutaan. Juta. Karena kan kurs kali ya. Kurs. Iya. Kalau buat orang kita mungkin 1 juta tuh mahal. Buat orang bule kan berapa dolar doang 1 juta. Tapi rupiahnya berapa? Makanya lu tebak dulu deh. 5 juta. Enam 9,69 FM Gadun Radio. Iya. Masih bersama Ganda dan Doni. Di program acara yang bernama Acapro, ngabaceo. iya Baca Prot. Wah, ya. Ada kan? Voice of Baca apa Prot. dah? Baca Prot. Mereka sudah datang ke Indonesia setelah Tur Voice Eropa. of Baca Prot selesai tuntas tur Eropa. Nanti kita bisa wawancara tuh. Iyalah. Konten selanjutnya ya. Iya, Bandung kan mereka? Iya. Oh iya. Garut. Garut, iya. Sip. Gampang. Nah, sesi kita Voice of Baca Prot. Duh, masih masih ngobrol. Next. Ini mah next ya. Masih ngobrol tentang bisnis kentut. Jualan kentut. Iya. Stefani Mato. Dan ini tidak mengada-ngada ya. Tolong ini didengar Ada secara serius. ada beritanya. Iya. Carinya di detik ya. Harga kentutnya yang di dalam toples. Pertanyaannya. Bener iya. Harga kentutnya berapa coba? Tebak deh. Tadi gua pertama mau nebak 150.000, ternyata mahal, jutaan. Nyampe Gua- juta. Karena kurs ya. Mungkin karena kurs sih. Tapi kalaupun ini juga mahal sih tetap. 5 juta. Masih kejauhan. Kemahalan apa Iya, terlalu murah? Terlalu murah. Enggak. Tambahin lagi. 5 juta. 7.500.000. Nah, oke deh. Itu baru setengah harganya, men. Ternyata harganya 14 jutaan. Oh, 14 jutaan. Ya, di kurs ke Indonesianya. Buat gua sih worth it, man. Ya. Jadi katanya ya, satu toples dijual seharga 14 juta rupiah. Dalam seminggu, ia bisa mendapatkan omset 717 juta. Berapa kali lipatnya coba omsetnya tuh? Apa penghasilan bersihnya tuh? Selain toples bersih bunga dan gas busuk tadi yang dikeluarkan, dia juga menerima catatan pribadi untuk pelanggannya katanya. Tapi pelanggannya juga emang kolektor barang-barang aneh rata-rata. Gitu kan. Jadi kata dia, aku ingin berterima kasih kepada 97 orang pembeli pertama yang sudah membeli toples kentutku katanya. Pernyataan ini dikeluarkan Stephanie di akun TikToknya. Jadi serius men, ini bisnis serius loh. Serius. Tapi ini bukan di Indonesia ya? Nggak, Maksudnya selebgram luar. belum di Indonesia, tidak Karena mungkin menutup pengen jadi, kemungkinan. ya pengen jadi pelopor di Indonesia juga. Iya, tidak menutup kemungkinan. Apa kita mulai? Ya, Nggak masalah, nggak kenapa? masalah. Ya kan? Cuma kemasannya apa nih? Sedikit lebih berbeda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Si Stefan itu menerapkan prinsip itu ya. Iya. Di saat orang-orang selebgram menjualnya parfum, skincare, ya kosmetik dan lain sebagainya, dia kepikiran untuk barang pribadi yang paling pribadi. Gila. Ya. Respect. Kentut loh, man. Ya. Enggak yang aneh sih, yang konsumennya sih lebih aneh lagi ya maksudnya. Nggak ada yang aneh, men. Yang aneh itu di konsumennya aneh, setuju. Ya kan? Si penjualnya, selebgramnya juga aneh. Nah, yang lebih aneh lagi ya kita berdua ngebahas. Ini menarik, ada pernyataan menarik nih katanya. Aku bersyukur bahwa aku bisa menghibur, memancing perdebatan atau diskusi. Jadi kita ini udah masuk pangsa pasarnya si Stefan, udah kebaca sama dia. oh Market diskusi. Kita kan nggak beli nggak apa, tapi kita diskusiin ya. di sebuah kota di Indonesia Ada dua orang ada dua orang goblok yang akan mendiskusikan bisnis saya. Iya gitu. Yang satu si tolol pakai baju kuning, Dibego. yang satu lagi jadi Dia nggak berkata-kata. dia udah memprediksi
memprediksi akan jadi perdebatan atau minimalnya diskusi katanya, macam diskusi. Iya benar, kita kan diskusi. Gue baru tahu detik ini loh. Kalau dia Kalau bohong cek aja di detik ya. iya makanya gue baru tahu detik ini bahwa dia memprediksikan begitu. Iya. Nah, itu. Iya. Iya. Ya, semoga sukses ya. Di berita itu ada informasi nggak si kentut itu dipakai untuk apa sih? Untuk konsumennya? Apa Tadi kan sempat gue singgung tuh, ada kolektor. Sebagai besar kan koleksi aja, kolektor benda-benda aneh. Di luar tuh banyak orang. Tapi kan kalau kentut bukan benda ya, dia harus Nah, tapi sebagian kan tadi dijelas juga, makanya kenapa akhirnya dia ada fitur bunga itu untuk menyerap gas, karena ada sebagian pembelinya yang dia niat beli itu untuk menghirup. Oh iya, berarti untuk dihirup kan? Ada. Bukan untuk dipajang, tapi memang untuk dikonsumsi. Dua-duanya, kolektor memajang, tapi ada juga yang memang sengaja menghirup. Kayak portfolio apa sih, kayak yang aromaterapi gitu, yang di wadah-wadah kaca gitu. Mungkinkah ketika seseorang menghirup kentut ini, dia jadi fly? Nah, tahu. Atau jadi Perlu pernyataan lebih lanjut, penelitian lebih lanjut. atau jadi kecanduan? Atau mungkin Jadi kalau masalah kecandu, kalau misalnya ada yang belinya lebih dari satu toples, nah itu mungkin dia kecanduan. berarti masuk hukum narkoba dong? Narkotika dong? Jadi Gimana? nggak tahu juga tuh. Gue takutnya ntar kan ada transaksi gitu kan, Sensasinya kayak ganja nanti ya. ada uang nggak? Ada. Iya bisa jadi. Berapa? Iya. Satu toples aja. Oh Iya, iya. deh. Kayak iPhone aja. Kalau berita ini didengar sama anak-anak di sebuah negara yang di bawah garis kemiskinan, mungkin ini bisa dipakai untuk disalahgunakan. Mahal, 14 juta. Bukan, dia memproduksi sendiri, Jadi di apa namanya? Tampung gitu. tampung sendiri, terus taruh sini kan, terus Iya, kayak iPhone gitu kan. Fly. gila, iya kan? Jadi sih. Ini. Enam 9,69 FM. Udah mulai. Gadul adil. Wah, makan aja lu. Gimana? Enak nggak? Enak kan? Ya, ini bukan gue yang masak nih soalnya. Enak kan soalnya juga tadi yang tadi. Makasih ya. Oh. Gua kan ceritanya lagi diet nih, jadi makannya kentang. Padahal kan kentang tidak membuat diet ya. Mie goreng dulu. Sedangkan lu makan nasi goreng. Mie goreng. Mie goreng. Hotman. Minum dong. Mana minumnya? Oh enggak sih. Oh, punya resepnya. Mana? Dari aja nih. Ini apa nih? Ini jauh lebih enak. Es permen karet. Wah, produk baru. Produk baru. Produk lama ini, kitanya aja yang telat. Iya nih. Nah. Enak Es nih. permen karet. Ada nomor HP-nya dan boleh disebar. Ya. Lu kalau mau WhatsApp ini, tolong ngobrol tentang bisnis ya. Pesen atau nanya-nanya, jangan nanya yang aneh-aneh nih. Ini nomor handphonenya siapa ini? Sebut nama atau nama produk aja? Es permen karet. Jadi Es permen karet. ini apa namanya? Kiosnya di daerah Tapakan, Taktakan, Rancasawah, Tapakannya itu. Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Ya, jadi es permen karet ini mungkin ini yang pertama apa enggak ya di sana. Pokoknya Oh, seger banget. oke banget, cocok banget diminum kalau dalam suasana santai kayak gini. Seger. Silakan kalau yang mau pesen kayak kita, pesen untuk apa namanya acara atau apa gitu. Hubungi nomor telepon nanti ada tertera di sini ya. Ya. Baca dong. Hah? Nyusahin gue edit aja lo. Siapa nama tetanya? Silakan kontak ke Mbak Apri. Mbak Apri. Mbak Apri ya. Terima kasih, Mbak Apri. Mbak Apri ya. 0852 140 77373. Kelihatan nggak? Kan kebalik men kalau di YouTube. Enggak dong. Enggak. Lah mana? Nah, atau datangin aja booth-nya atau kiosnya di Mereka ada Instagram. Tapakan.
Kalau untuk produk ini kayaknya belum deh. Tapi kontak aja ke sini. Bisa diantar atau datang aja main ke sana ke booth-nya. Ya. Ya. Nanti gue tulisin nomor handphonenya di bawah ini. Ya. Ya. Kalau mau pesen via online atau via WA bisa. Ya, ini adminnya namanya Mbak Afri. Ya. Permen karet, minuman kekinian. Ya. Jadi kalau lu nelpon atau WhatsApp tanya tentang produk, jangan tanya tentang Mbak Afri, udah punya cowok belum? Jangan, ya. Jaga sikap lu. Jadi cowok tuh Attitude. jadi cowok tuh jangan suka merendahkan cewek. Sebenarnya, Mbak Afri udah punya cowok. 69,69 FM. Gadung Radio. Oke, masih ngebahas tentang ketut. Enggak dong. Oh, udah beres ya. Enggak. Jadi kesimpulannya nanti kita bakal jualan lah ya. Ya kenapa tidak? Ya tunggu aja Kenapa tidak? produknya. Ya, di dalam dunia sekarang ini yang penuh dengan persaingan ketat kan harus cepat-cepat siapa yang bisa cepat mengeksekusi. Peluang bisnis ya. Peluang bisnis lah. Mbak Afri mungkin tadi mau coba jualan. Jangan Mbak Afri ini saja. Biar kami berdua yang mengolah bahan kentut untuk kami jadikan bisnis, Mbak. Ini lebih berprospek ini. Mahal loh ya ternyata kentut itu. Oke. Yang menarik adalah tadi itu si siapa selebgramnya? Stefani Mato. Dia sudah bisa memprediksi bahwa akan ada orang-orang yang akan menjadikan brand dia, produk dia itu sebagai bahan diskusi, perdebatan. Berarti dia punya punya keahlian untuk memprediksi masa depan ya. Bisa jadi. Meramal. Bisa jadi. Di Indonesia ada nggak sih peramal-peramal gitu? Banyak ya? Sebenarnya banyak sih. Banyak ya? Banyak. Entah itu yang bener atau yang emang so tahu yang atau sudah yang meninggal emang juga ada kan yang perempuan itu. siapa ya? Gue kurang mengikuti sih dunia begitu-begitu. Iya sih, sama. Ya kalau misalnya Om Deddy Corbuzier kan dulu juga pernah bikin trik meramal deadline lagi, headline surat kabar kayak gitu kan. Terus misalnya ada hewan yang bisa memprediksi skor pertandingan sepak bola. Oh iya dulu ada tuh, lucu tuh. Iya kan? Apa sih itu kura-kura atau apa ya? Kura-kura atau apa gitu. Gurita atau apa gitu. Nah, kalau kita bicara tentang ramal-meramal itu memang sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya, sebagian orang tidak peduli, sebagian orang bilang ini gitu apa ya, sih? tergantung lah, beda-beda. Ada satu berita yang terkait itu. ya tentang seorang peramal ya, Dev ya. Siapa nih emang? Kalau Om Deddy Corbuzier kan nyebut dirinya bukan peramal, tapi bukan. mentalis. Ya, mentalis. Dibikin tukang sulap aja dia nggak mau. Iya benar. Doni Dargo. Siapa? Men, ada alat canggih. Namanya handphone. Bisa dipakai untuk searching. Oh. Berarti Nah, ini dia nih, Denny Darko. Denny Dargo. Oh, lu barusan Google lewat Yahoo ya? Google lewat Yahoo. Oh, Halo Cing Abdel. Googling melalui Yahoo dia. Jadi buka dulu Buka dulu Yahoo. Terus ketik Search Google. Nanti muncul Google, baru ketik Denny Darko, muncul beritanya. Nah, Dari FIFA Cosmetic. Bener kan? Emang Oh, ada Denny Dargo itu magician, man. sama kayak Om Deddy berarti. Jadi Denny Darko seperti yang ditulis di fifa.co.id itu mengungkapkan ramalannya di penghujung tahun 2021. Denny mengatakan tanggal 26 Desember 2021 dirinya melihat kemungkinan akan terjadi suatu bencana. Denny Darko juga mengungkapkan beberapa bencana terdahulu terjadi setiap tanggal 26. Betul sih ya, ini fakta ya. Kalau ini yang kejadian ya. Tsunami Aceh 26 Desember 2004. Gunung Merapi 26 Mei. Mei 26. Oh, ini angkanya ya. 26 lebih ke 26 ya. Gempa bumi dan tsunami di Tasikmalaya 26 Juni 2010. Gunung Merapi meletus 26 Oktober 2010. Terus bencana alam di dunia juga sama 26 Januari Portugal 1531. Oh, udah dulu banget ini ya. 30.000 orang tewas. Iya. Terus 26 juga Januari 1704 kapal itu kayaknya di Laut Pasifik dan lain-lain lah. Tenggelam ya. Iya, ada gempa bumi juga kebanyakan tanggal 26. Jadi sorotannya di 26-nya ya. Ya.
Terus ada lagi nggak sih? Lah, Nggak ada. kagak ada. Oh. Oh, jadi dia hanya merangkum itu aja. Ya, jadi dia Kemungkinan. dia memprediksi, Ya, kemungkinan. dia meramal tanggal 26 ya Ya. Desember Hmm. itu 2021 ya Hmm. akan terjadi bencana. Tapi memang tidak detail nih apakah bencananya di Indonesia Hmm. atau di bumi Ya. atau di planet Mars Iya. atau di planet Pluto. Oh iya ya, iya bisa gitu juga sih ya. Nah, iya kan? Bisa jadi ada komet tapi nabrak Jupiter. Nah, Tapi iya. kan peristiwanya di luar angkasa. Iya, gitu. Yang pasti tanggal 26 itu ada bencana gitu. Tapi nggak tahu berupa apa juga tidak dijelaskan kan? Enggak, Berupa apa tidak dijelaskan. Di mana tidak disebutkan juga. tidak disebutkan juga, Ya. jamnya juga Ya. tidak disebutkan juga. Begitu. Ya untuk ini saja lah, kewaspadaan saja. Iya. Ya, paling begitu Ya, aja. betul. Ya percaya nggak Karena percaya. kita tidak pernah tahu masa depan seperti apa. Betul, betul. Kita tidak tahu masa depan seperti apa. Apakah nanti di masa depan akan ada bisnis baru selain kentut mungkin? Kan kita tidak tahu juga. Peluang selalu ada, Misalnya ya, peluang selalu ada. ludah dibisnisin nggak ya? Kayaknya udah ada kali ya kalau itu mah. Air liur kan? Iya, udah ya. Kayaknya udah sih kali. Upil, Bisa jadi. upil udah ada. Mungkin. Belum di googling sih. Bisnis upil gitu ya. Tapi gini kan, kalau misalnya kayak yang tadi kan bendanya kan padat ya, cair padat. Kalau ini kan gas masalahnya. Oh, agak sulit kan sebenarnya. Tapi kita bisa ngebahas dia lagi sih. Kita bisa Si Stefan Remato ini bisa mewujudkan. kita bisa kasih ini perlawanan, bukan kentut, abab, Menarik. Ini menarik. ya kan? Toples, Iya. Ah, iya benar. tapi sebenarnya udah ada di Indonesia. Tulang balon ya. Iya ya, sebenarnya secara teknis balon itu, balon yang suka buat anak-anak tuh, Mm-mm. secara teknis itu emang kalau manual loh ya, tapi Iya. kan masalahnya kan dia pakai helium. Iya. Ada yang kalau yang udah modern kan pakai helium tuh, si gasnya itu. Tapi kalau yang zaman dulu tuh abang-abang itu kan benar-benar yang gitu ya. Iya, jadi si abang-abang itu jualan bisnis abab. Bisnis apa sih abab itu? Hawa apa sih ini? Nafas. Udara mulut. tuh. Tapi tidak dimasukkan ke toples, tapi di Balon. balon gitu. Zaman dulu kan gitu, nggak pakai helium, jarang gitu ya. Mas. Iya. Berarti kalau meletus balon hijau door. Enam 9,69 FM. Gadun Radio. Aduh radio. Bakal diedit pasti, sialan. Gak bakal diedit dong. Terima kasih untuk Mbak Afri ya. Tapi Mbak Afri sudah mensponsori sukses Ekspor untuk karetnya. bisnisnya. Terus ini. Apa namanya? Transfernya juga sudah masuk, Mbak Afri. Oh ya, thank you. Terima kasih. Ditunggu produk lainnya ditunggu. Anda baik sekali. Terus ini juga jangan lupa nih konsumsinya. Ya, konsumsi ini kan Thank you, pro. man. Nah ya, thank you. Iya. Sering-sering. Dia nunggu. Gua mau ngomong apa? Nah, kalau masuk frame, sini kalau mau masuk frame. Malu. Jangan dong. Tapi thank you anyway udah nyiapin segala sesuatunya ya. Thank you guys. Selamat bergabung. Thank you guys. Ya acara kami ya begini ini sih. Thank you guys. Mereka nyatanya mungkin kita kayak siapa gitu kali ya, selain YouTube-nya gitu ya. Tapi kok begini? Tetap semangat guys. Tetap Enggak, semangat. gua tau apa yang mereka berikan. Gua gajian kan di acara model begini gua digaji. Enggak, kan volunteer. Langsung beres-beres. Kan volunteer. Anyway, thank you ya yang udah ngedekor. Ini bagus banget. Ini keren. Catnya lukisan apa paintingnya. Itu mah di sini dong. Oh iya. Bukan sponsor dong. Ya. Kemarin kita sempat jalan-jalan ke London. London. Oke. Terima kasih sudah menghabiskan kuotanya untuk menonton video yang tidak bermanfaat ini.
Terus semoga nanti video akhir di 2021 ya. Ya, mudah-mudahan kita jadi tuh Solo mau bikin Kaleidoscope. Ya, Januari, Februari tahun 2022 Gadun akan tetap ada karena kami berdua terkadang ketika tidak ada kerjaan yang begini-begini saja. Ya. Yang penting sehat selalu buat semua. Ada kentut. Kentut wangi tapi. Sehat selalu. Semoga kita semua dijauhkan dari Omikron Ya, atau ya apapun varian-varian lainnya. Tetap jaga imun. Terus ya, istirahat cukup. ya buat Bung Doni Darko, Denny. oh ya Denny Darko, semoga ramalannya salah. Ya kan kalau dia salah Iya. juga kita semua seneng sebenarnya, Iya. begitu ya. Semoga Indonesia khususnya Kota Serang, Banten, Jawa Barat dan lain-lain aman. Gitu ya. Aman terkendali. Saya Patrick. Amin. Saya Star. Wih. Patrick Star. Iya. Sampai ketemu di Edisi selanjutnya. Edisi selanjutnya. Bye.